Perkenalkan, saya Kristiana Natalia Aben, dan saat ini saya seorang guru di SMA Karya Ruteng, sekaligus mahasiswa di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dan saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Salam bertemu kembali di hari ini setelah kita melewati sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui. Dan kembali kita bertemu pada pagi hari ini, dan baiknya kita awali dengan doa. Kita berdiri, kita memohon perlindungan Tuhan di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Eren yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Hadir semua? Tidak ya. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 3 orang ya. Sakit? Semuanya sakit. Yang hadir hari ini sehat? Sehat. Semua karena apa? Karena daya Roh Kudus yang membuat kita semangat dan sehat ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik. Saat ini kita masuk dalam materi kita, yaitu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus ya. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Betul tidak? Ya. Baik. Dan kita lihat yang berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di situ dikatakan bahwa peserta didik mampu memahami peran Roh Kudus yang melahirkan, membimbing, dan menghidupi gereja, baik yang terungkap dalam kitab suci maupun tradisi, menghayatinya dalam kehidupan pribadi, serta mewujudkannya dengan menjalani hidup yang diresapi dan diarahkan oleh Roh Kudus ya. Apa itu peran Roh Kudus? Saya, Ibu. Baik, silakan Riani. Roh Kudus itu memiliki peran penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai penghibur, dan yang kedua itu sebagai pembimbing. Oh ya, Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai pembimbing. Selalu menghibur ketika kita sedih, ya kan? Iya. Ya Tuhan, saat ini saya mengalami sesuatu yang sangat sedih. Ya kan, banyak hal. Biasanya masa-masa SMA ini masa-masa yang labil, betul tidak? Iya kan? Masa-masa di mana kadang bimbang, karena putus dengan pacar, masalah dengan orang tua, teman, keluarga, dan sebagainya. Betul tidak? Iya. Kalau kita sudah berdoa, mohon Roh Kudus, kita jadi bahagia, membimbing kita, supaya kita menjalani hidup dengan baik. Ya? Yang kedua, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba? Saya, Oke. Eren, silakan. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan kita Iya. sehari-hari. Contohnya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, disitulah kita mengalami rasa bimbang. Nah, di situ ketika kita merasa bimbang, maka Tuhan menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita untuk mengambil keputusan yang bijak. Iya, Roh Kudus. Agar Roh Kudus itu bisa bekerja dengan baik, agar Roh Kudus selalu menuntun hidup kita. Ibu selalu bilang kepada kalian bahwa kita harus berdoa, harus ke gereja, kita harus aktif di dalam kehidupan menggereja sebagai umat di dalam KBG, komunitas basis gereja, ya kan? Iya. Sebagai OMK, orang muda Katolik, ya kan? Iya. Betul tidak? Betul. Iya, harus aktif. Karena apa? Kita adalah orang Katolik sejati. Kita harus pertanggungjawabkan sakramen-sakramen yang sudah kita terima. Dan pasti Roh Kudus akan memimpin hidup kita hingga saat ini. Ya kan? Iya. Baik, yang berikut kita lihat. Kita masuk dalam materi pembelajaran kita, pengertian
dan peran Roh Kudus dalam kitab suci. Siap kitab sucinya, ya kan? Biasanya kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh di dalam Roh Kudus. Oke, kita lihat yang pertama, pengertian dan peran Roh Kudus dalam kitab suci. Kita lihat Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Coba satu orang baca. Yesus menjanjikan penghidup. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Baik, intinya adalah Roh Kudus sebagai penolong dan roh kebenaran. Betul toh? Iya. Roh Kudus itu selalu menolong, ya kan? Iya. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang berikut kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Satu orang baca? Pentakosta. Oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Oke. api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Baik. Di situ dikatakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta dalam wujud lidah-lidah api, ya, seperti itu. Berikut yang berikut kita lihat peran Roh Kudus. Menguatkan, membimbing, menghibur, dan menyatukan. Menguatkan kita yang ada di dalam kelas, kita yang ada di kelas 10-1 ini, ya kan? Kamu kuat. Iya kan? Kamu kuat karena Roh Kudus. Terus kamu dituntun, kamu dibimbing, ya kan? Diberi penghiburan dan menyatukan kamu. Ya tidak? Semua karena Roh Kudus sehingga kita bisa berkumpul bersatu di dalam ruangan ini pada hari ini. Betul kan? Baik. Jelas? Jelas. Oke. Next kita lihat yang berikut. Pentakosta dan kehidupan gereja, ya. Kita lihat yang pertama pengertiannya, ya. Pencurahan, peristiwa Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Yang berikut 50 hari setelah Paskah. Dan di situ kita lihat awal kelahiran gereja, pewartaan Injil dimulai hingga saat ini, ya kan? Kita juga adalah bagian dari para rasul dengan caranya kita masing-masing. Kita bertanggung jawab di dalam kehidupan gereja sebagai rasul, ya kan? Nah, iya tidak? Betul tidak? Di dalam rumah, keluarga, umat basis kita KBG, dan juga di sekolah, dan juga di masyarakat. Baik, kita lihat yang berikut. Karya Roh Kudus dalam Yesus dan para rasul. Injil Lukas bab 4 ayat 1. Satu orang baca? Percobaan di padang. Pencobaan, oke. Di situ dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, Yesus saja memohon Roh Kudus. Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan? Ya. Saat dia dicobai di padang gurun, ya kan? Iya. Apalagi kita umat manusia. Banyak sekali cobaan, ya kan? Iya, iya. Cobaan datang silih berganti. Dalam diri pribadi kita, orang tua, ya kan? Sebagai guru, dan juga orang banyak. Banyak sekali cobaan, ya. Dan kita memohon Roh Kudus. Ya. Yang kedua, memberi kuasa para rasul untuk mewartakan Injil. Jadi ketika Roh Kudus turun itu menjadi kuasa bagi rasul dalam mewartakan Injil, ya kan? Biasanya mewartakan Injil itu banyak sekali cobaan ya bagi para rasul. Yang berikut, menguatkan mereka dalam menghadapi penganiayaan. Ketika mereka berbicara tentang kebenaran, tentang kebaikan, mereka juga ditolak, ya kan? Banyak orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka, dan pada akhirnya mereka dianiaya, dibunuh. Makanya banyak para martir. Oke, bisa mengerti ya? Oke, yang berikut, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Nama lainnya adalah Parakletos, ya. Boleh ditulis di situ ya, Parakletos. Menyertai umat dalam kesulitan, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita, Eren, ya kan? Ketika kita mengalami kesulitan, disitulah Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Yang berikut, memberi hikmat
keberanian. Oke, yang berikut kehadiran Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Ya, kita lihat yang pertama, gereja. Karya Roh Kudus, tubuh mistik Kristus. Lihat, hadir dalam sakramen baptis, krisma ekaristi, menyucikan dan menguatkan umat. Semua sudah terima sakramen pembaptisan? Sudah. Krisma? Sudah. Ekaristi? Sudah. Amin, puji Tuhan. Berarti semuanya baik sampai saat ini ya. Iya. Kalau sudah menerima semua sakramen ini, tanggung jawabnya itu apa saja? Rajin, saya Ibu. Iya, oke, Ren. Salah satunya rajin pergi berdoa setiap Oke. hari Minggu. Oke, terus dan kita lihat peran Roh Kudus dalam hidup umat beriman saat ini. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup umat beriman saat ini. Yang pertama, membimbing hati nurani dan pilihan moral. Terus menggerakkan umat untuk pelayanan, menumbuhkan buah-buah roh, ya kan? Membimbing hati nurani. Iya kan? Semua kita punya hati nurani tidak? Iya. Ada yang tidak punya hati nurani? Semua kita punya hati nurani, ya toh? Sebagai manusia, kita adalah makhluk istimewa dan kita harus memiliki hati yang baik terhadap diri kita, terhadap keluarga, orang lain dan sesama ya. Terus menggerakkan umat untuk pelayanan. Contohnya tadi apa? Menggerakkan umat untuk pelayanan itu contohnya tadi apa? Pelayanan Kak? Oke. Tengok. Untuk melayani Tuhan dalam wujud ajudan. Oh ya, di dalam gereja. Iya toh, jadi misdinar. Tidak semua orang bisa jadi misdinar kan? Iya. Ada lagi pelayanan. Ayo coba. Menjadi lektor dan lektris. Lektor dan lektris. Apa lagi? Pelayanan. Pemasmur apa lagi? Satu, ya. Paduan suara aktif. Jangan lupa OMK. Orang Muda Katolik. Semua kamu aktif? Iya. Betul? Iya, Ibu. Serius? Harus. Kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Harus bisa menjadi orang muda Katolik yang baik dan benar. Tidak cukup dengan baik saja, tapi harus benar. Next, kita lihat, lanjut. Sikap terbuka dan kerjasama dengan Roh Kudus. Berarti mendengarkan dalam doa. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa kamu sudah sebut pergi berdoa ke gereja dan sebagainya. Rendah hati. Ingat, harus rendah hati. Dengar. Harus rendah hati dan taat pada kehendak Allah. Yang terakhir, aktif dalam rohani dan pelayanan seperti yang sudah kamu sampaikan tadi ya. Yang pasti itu kita akan menyimak dari materi yang sudah dibahas tadi. Kita akan melihat untuk memperkuat pemahaman kalian. Kita akan lihat video dengan judul peran Roh Kudus dalam gereja dan hidup kita. Untuk memperkuat materi yang sudah dibahas, kalian akan mendapat pencerahan, pemahaman yang lebih mendalam lewat video yang Ibu tayangkan saat ini. Disimak dengan baik ya. Turunnya Roh Kudus. Satu hari setelah kenaikannya, Baik. ratusan orang Dan lihat apa yang kalian saksikan. Saya Ibu. Silakan Eren. Di awal video tadi Bu kami Baik. melihat Iya. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Terus naik ke surga. Lalu dia menyampaikan pesan bahwa Roh Kudus turun atas mereka. Iya, Yesus naik ke surga ya. Iya. Ya, seperti itu ya. Ada yang lain mau menambahkan? Iya, kita lihat yang berikut ya. Untuk merayakan Pentekosta. Kita dengarkan dulu, kita saksikan lagi. murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul di sana. Disimak, dengarkan baik-baik narasinya. Di suatu tempat dalam Dari video tadi yang disajikan itu, apa yang kalian rasakan? Coba, Roh Kudus turun atas para rasul, peristiwa Pentekostan. Coba. Silakan Eren. Ketika hari itu Ibu, Ya, ketika hari itu ratusan tiba, orang berkumpul. pergi ke Yerusalem Iya. dan berkumpul di suatu rumah.
mereka menunggu Para janji rasul, ya. Yesus, di mana Yesus berjanji untuk turunnya Roh Kudus atas mereka. Oke. Bahasa roh. Ya toh? Iya. Semua orang bilang, mereka ini macam orang gila, omong apa? Iya. Padahal mereka sedang dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan saat itu Roh Kudus sedang berbicara. Ya kan? Iya. Seperti itu. Kalau orang yang tidak paham dengan baik bahasa roh, mereka akan bilang, gila mungkin. Iya kan? Seperti itu. Begitu juga yang dialami oleh para rasul. Padahal sebenarnya mereka sedang berbicara dalam bahasa roh. Dari bahasa roh dari dalam wujud lidah api, ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang berikut. Baik, sudah saksikan? Sudah. Sudah, bagaimana perasaannya? Senang. Perasaannya senang. Ada yang merinding, terharu, apalagi bahagia, ya kan? Roh Kudus hadir itu membuat kita bahagia, seperti yang dialami oleh para rasul, ya kan? Tapi orang banyak melihat penuh dengan bingung toh. Iya. Mereka ini bicara apa? Mereka ini orang gila kah? Ya gitu kan? Apa yang mereka bicarakan, ya kan? Padahal mereka bicara dengan bahasa mereka, tapi semua orang paham. Ya kan, di situ banyak orang berkumpul, ya dong, dari berbagai suku, budaya. Tapi ketika para rasul berbicara, mereka paham apa yang dibicarakan oleh para rasul, karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, setelah kita dalam penjelasan materi dan video-video dalam tayangan yang sudah disajikan, sekarang kita masuk dalam sesi diskusi ya. Kalian dibagi dalam 3 kelompok dan kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Ini sayang, ini nih. Oke. Sudah? Sudah? Baik. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita masuk kepada sesi presentasi dan kepada kelompok 1 waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Di depan. Silakan kepada kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, kepada penyaji, saya persilakan. Jadi pertanyaan di sini sebutkan 3 peran Roh Kudus berdasarkan peristiwa Pentakosta. Pada pemateri, saya persilakan. Peran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Yang pertama, memberikan keberanian kepada para rasul untuk memberitakan kebaikan dan kebenaran tentang Yesus. Yang kedua, menyatukan seluruh umat dari berbagai suku atau bangsa di suatu tempat untuk menyaksikan turunnya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta. Baik, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan waktu. Silakan. Dari kelompok 2 ada pertanyaan, silakan sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa kesimpulan kalian tentang peran Roh Kudus? Silakan kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 2 telah mengajukan pertanyaan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Jadi teman-teman, menurut kami kesimpulannya adalah peran Roh Kudus itu yang pertama itu sebagai pembimbing, pewarta, sebagai penguat, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu mampu menghadapi semua godaan atau cobaan kita. Bagaimana kelompok 2 jawabannya bisa diterima? Bisa paham? Baik. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Baik. Silakan duduk untuk kelompok 1. Siap-siap untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil.
Yang pertama, sebutkan 3 peran Roh Kudus berdasarkan peristiwa Pentakosta. Pemberian kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada para murid Yesus setelah kenaikannya ke surga. Ya. Yang pertama, pemberian karunia berbahasa. Roh Kudus memberikan karunia kepada para murid Yesus untuk berbicara dalam berbagai bahasa sehingga mereka dapat memberikan Injil kepada orang-orang dari berbagai bahasa. Terus, pemaduan dan pembimbing. Roh Kudus memadu dan membimbing para murid Yesus dalam memberikan Injil dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu saja hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya diwakilkan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja? Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Tiara. Jadi jawabannya yaitu memberikan kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada anggota gereja dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Baik ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Luar biasa. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Siap-siap kelompok 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada para pemateri, saya berikan waktu dan kesempatan. Pertanyaan pertama, sebutkan peran Roh Kudus berdasarkan peristiwa Pentakosta. Jadi peran yang pertama itu memberikan kuasa, peran yang kedua itu mengilhami bahasa, dan peran yang ketiga itu menguatkan iman. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa kehadiran Roh Kudus penting bagi kehidupan gereja? Karena Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan kekuatan rohani yang memampukan gereja untuk berkumpul dan berfungsi sebagai tubuh Kristus. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Baik, pada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya. Pertanyaannya, apakah dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah mengalami perannya Roh Kudus? Sertakan secara Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Dalam diri kami pernah mengalami perannya Roh Kudus, yang dimana salah satu pribadi Allah itu yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai penolong. Misalnya, saya pernah menolong seorang nenek yang sedang sakit untuk mengantarnya ke puskesmas. Saya pernah menolong suster untuk mendekorasi gereja. Saya pernah mengajak teman untuk pergi beribadah. Saya pernah mengajak teman untuk rajin datang ke sekolah. Saya pernah mengajak teman untuk pergi bermain bola. Saya pernah mengajak teman pergi ke sembahyang. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan suatu pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang dialami oleh para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, mereka bersehati dalam doa menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Dan turunlah dari langit seperti lidah-lidahnya laki. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Kami dari kelompok 1 bisa menanggapi jawaban dari Jadi di sini pertanyaannya, apa yang dialami oleh para rasul setelah
Tuhan Kudus turun atas mereka, bukan apa yang dilakukan oleh para rasul sebelum proses turun atas Mereka mengalami perubahan besar, yaitu mereka berbicara menggunakan bahasa-bahasa Roh Kudus. Baik Ibu Guru dan teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Hasil diskusi yang kalian bahas, yang kita bahas, yang pertama adalah peran apa tadi yang pertama? peran Roh Kudus, ya, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita umat manusia. Seperti yang sudah disampaikan dalam materi tadi, banyak sekali kan? Untuk apa? Membimbing, apalagi? Menguatkan, menghibur, ya kan? Iya toh, dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menjadi saksi Kristus. Dalam apa? Dalam hal apa? Iya, dalam mewartakan Injil. Iya kan? Contohnya apa? Dalam pelayanan iman tadi kan? Contohnya apa? menjadi lektor dan lektris. Aktif dalam kegiatan OMK. Iya kan? Sebagai seorang siswa, bagaimana kamu di sekolah, ya kan? Iya tidak? Dari rumah, pasti kita kan sudah kegiatan awal adalah doa dulu tuh, doa pagi, ya kan? Bagaimana di rumah, terus di sekolah, datang ke sekolah. Ada yang tidak sampai ke sekolah karena Roh Kudus tidak bekerja, iya kan? Tapi kalau kita mengalami Roh Kudus, pasti kita akan sampai ke sekolah. Tadi ada yang bilang saya bantu teman untuk datang sekolah, iya kan? Mungkin waktu itu ada ketemu teman yang istilah kita orang Manggarai itu bokah, pasti kamu kan, kita kan bahasa sehari Manggarai, maita teman mau sekolah, iya kan? Ingat, kita adalah duta keluarga, iya toh, kita diutus. Begitu juga Roh Kudus mengutus kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, dan keluarga, komunitas, KBG, komunitas basis gereja, KBG, komunitas basis gereja, ya kan? Harus bisa menjadi saksi Kristus yang baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita. Oke? Sudah. Untuk materi tentang peran Roh Kudus, sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Ada pertanyaan lagi yang mungkin belum dipahami? Biar Ibu jelaskan lagi. Sudah? Sudah ya? Berikut Ibu akan bagikan tugas pribadi untuk kalian yang harus kalian kerjakan sekarang dan dikumpulkan. Minggu depan kita akan bahas bersama ya. Silakan. Oke, baik. Sekarang silakan kumpul tugasnya. Oke, luar biasa hari aduh. Oke. Sudah ya? Luar biasa. Terima kasih ya. Sungguh amat luar biasa hari ini. Mari kita berdiri. Sobat SBG, tepuk semangat ya. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat berkali-kali. Semangat. 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 Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih bahwa kita sudah menyelesaikan materi kita tentang peran Roh Kudus ya. Dan di akhir pembelajaran ini Ibu mau menutup kegiatan kita bahwasanya Roh Kudus lalu membimbing, menguatkan dan menyucikan ya. Pokoknya kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Dan di akhir pembelajaran ini ada kutipan untuk kita, yaitu Roh Tuhan menyertai aku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan terima kasih. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan bimbingan-Mu, sehingga aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik.
Kami yakin dan percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pada pada hari ini merupakan kehendak-Mu. Dan semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.